pemirsa, masih bersama kami di program Lebih Dekat. Oke Bu, tadi saya sempat dengar ya kalau operasi patuh terangga ini memiliki 14 sasaran. Betul. Mungkin Ibu bisa jelaskan untuk kita semua di sini? Baik, selain tadi yang menjadi 3 utama yang terbanyak pelanggaran yang ditemukan selama operasi patuh terangga ini, masih ada pelanggaran-pelanggaran lainnya selain 3 yang tadi ya. Yang pertama itu berkendara di bawah pengaruh alkohol. Oh ya. Nah, di NTT ini nih merupakan yang tertinggi konsumsi alkohol, ya kan? Ya. Ya, saya baca ada di berita-berita akhir-akhir ini ada yang menyebutkan NTT ini termasuk salah satu provinsi yang konsumsi alkoholnya tertinggi. Nah, itu merupakan salah satu penyebab pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas tertinggi juga, karena kita berkendara di bawah pengaruh alkohol itu kan sangat berbahaya. Contohnya tidak berkendara aja, kita selesai menenggak atau minum alkohol itu mungkin kita lihat teman kita yang satunya awalnya ada 1 bisa jadi 2, bisa bayang-bayang. Nah, gimana kalau dia lagi naik motor terus pandangannya itu kurang jelas. Nah, itu kan dia bisa membahayakan. Yang harusnya pohonnya ada di sebelah kanan, dia lihat pohonnya ada di sebelah kiri. Dia menghindar padahal itu di situ. Nah, itu kan sangat-sangat berbahaya. Kenapa? Polisi-polisi ini kalau menemukan ada pengendara yang seperti itu tuh pasti langsung ditilang. Kemudian tidak menggunakan sabuk keselamatan untuk yang berkendara roda 4 atau lebih. Yaitu kesadaran di sini masih lumayan tinggi, tidak menggunakan sabuk keselamatan ini, padahal itu merupakan yang utama. Kalau seandainya amit-amit ya terjadi kecelakaan lalu lintas, banyak itu korban yang apabila tidak menggunakan sabuk keselamatan itu tingkat fatalitas meninggal dunia atau luka-lukanya itu lebih. Kan ada beberapa kejadian yang bisa meninggal dunia di tempat ketika terjadi benturan, karena tidak pakai sabuk keselamatan dia bisa sampai keluar dari lebih beresiko ya. Resikonya lebih besar, atau sampai setirnya itu kena di dada. Nah, itu. Yang berikutnya melebihi batas kecepatan. Itu yang tadi saya sampaikan, melebihi batas kecepatan ini kan yang tadi yang suka balap-balapan, yang harusnya balap-balapannya di mana namanya, di lintas ya, lintasan yang sudah ditentukan, tapi ini dia balap-balapannya di jalan, itu mengganggu pengendara yang lain, juga membahayakan dirinya sendiri. Kemudian berkendara di bawah umur atau tidak memiliki SIM. Benar. Batas umur untuk memiliki SIM itu 17 tahun. Itu sudah ditentukan oleh para ahli. Kenapa harus 17 tahun? Di bawah itu tidak boleh. Karena kalau di bawah umur 17 tahun itu konsentrasi anak-anak ini belum stabil lah. Masih dibilang anak ini masih labil, emosinya masih labil. Bukan berarti dilarang ini. Oh, saya umur 14 tahun saya lebih jago tuh dari mama saya bawa motor. Tapi bukan itu konsepnya maksudnya. Tapi memang sudah ditentukan umur dewasa seseorang itu 17 tahun. Benar. Ada pengaruhnya juga. Bukan berarti kalau kamu sudah jago bawa motor, kamu sudah boleh turun ke jalan. Jangan ya. Kemudian itu ada berboncengan lebih dari 1 orang. Ya, GTO ya. GTO. Nah, itu dilarang tuh. Kenapa dilarang? Ya karena motor ini sudah dibuat speknya ini penumpangnya cuma di depan sama di belakang, ya udah maksimal 2. Dan kalau udah lebih dari 2 itu kan berbahaya gitu. Dia sudah melebihi kapasitasnya. Gak boleh ada orang ketiga ya, Bu? Iya, betul. Ya, dalam berkendara itu juga tidak boleh ada orang ketiga ya. Jadi kalau ada istilahnya kalau orang ketiga itu setan. Nah, itu kan kalau ada setan berarti berbahaya. Iya, berbahaya. Jangan ya. Kemudian
kendaraan tidak memenuhi layak jalan, contohnya bannya udah gundul, Ya, berbahaya kemudian sekali itu ya. ya itu sangat berbahaya, tiba-tiba mungkin meletup Ya. atau licin Ya, gitu kan, habis hujan. keselip, nah bahaya. Kemudian kendaraan tidak dilengkapi dengan STNK, terus knalpot tidak sesuai standar. Nah ini yang tadi saya maksud, knalpot tidak sesuai standar ini ya bisa mengganggu yang lain, orang tua mungkin yang lagi sakit, kemudian dengar yang berisik-berisik kayak gitu, mungkin tiba-tiba kaget atau apa, itu kan sangat-sangat berbahaya. Kemudian memakai rotator dan sirene bukan untuk peruntukan. Nah itu kendaraan-kendaraan pribadi atau apa yang menggunakan rotator atau sirene itu tidak boleh, karena itu sudah ada undang-undangnya yang mengatur kalau yang boleh menggunakan itu hanya penegak hukum ya, dan ada instansi tertentu kayak ada apa namanya ambulans, kemudian damkar, hanya boleh itu. Kalau yang masyarakat umum tidak boleh ya, karena itu kan prioritas. Ya, benar-benar. Nah Ibu, setelah tidak boleh menggunakan sirene, kira-kira poin apa lagi? Poin berikutnya itu menggunakan TNKB atau plat palsu. Oh ya. Ya, masih banyak yang kita temukan itu yang menggunakan plat-plat palsu, mungkin untuk menyamar atau untuk menghindar. Ya, dari jadi keluarnya menggunakan plat palsu ya, begitu. Pinter ya, pinter bohong tapi. Karena kan ya begitulah. Ya, begitulah hidup. Itu sangat-sangat tidak disarankan. Nah, apabila ditemukan bisa kita tindak itu yang menggunakan plat-plat palsu itu. Atau selanjutnya bagaimana Ibu? Berikutnya penggunaan lampu tambahan. Nah, ini lampu tambahan ini kan sangat-sangat tidak disarankan ya, tidak boleh digunakan karena itu bisa istilahnya dia bisa membahayakan pengendara lain yang harusnya dia lampu, contohnya gini, lampu rem itu kan harusnya dia warna merah. Untuk apa? Menandakan orang yang di belakang kalau ini dia ada mengurangi kecepatan atau mau berhenti. Tapi kalau kamu pakainya dia lampunya lampu blitz, lampu kuning lampu putih, ya jadinya kan silau gitu. Jadi itu membahayakan. Ya itu salah satu target utama juga. Jadi kalau penggunaan lampu itu ya harus sesuai dengan peruntukannya. Ya, padahal biasanya dianggap keren ya, tapi sebenarnya membahayakan saudara-saudara. Apalagi yang kelip-kelip apa itu lampu-lampu yang itu. Oke. Ya terima kasih Ibu. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kita akan ada jeda iklan berikut ini.